kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Suasana sorga boleh tinggal di tempat ini. Kami boleh merasakan itu. Tidak seorang pun yang terlewatkan. Siapakah kami? Baik kecil, tua, muda, kami dilawat oleh Tuhan. Hari ini kami akan pulang dengan sukacita, sebab kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami dan kami siap. Hamba-Mu yang terbatas, taruhkan hamba-Mu di belakang sombor kebenaran-Mu. Biarlah benih firman Allah yang hari ini kami akan dengar mendapatkan bagian di tempat yang subur dan boleh berbuah. Dan buah itu boleh dirasakan oleh banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara kepada kami dan kami siap di dalam nama Yesus. Yang siap mari katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom Oma. Mari angkat tangan yang diberkati Tuhan. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah lagi sekali lagi. Supaya kita sehat. Katakan amin. Sekali lagi bilang amin. Yes. Oke, terima kasih untuk Bapak Gembala bersama tim penata layanan yang mempercayakan saya hari ini melayani Tuhan. Tadi pagi sudah dan siang ini juga saya akan melayani Bapak Ibu Saudara. Oke, nama saya Pendeta Didimus. Oke, dari mana? Rambut saya masih keriting tapi NKRI. Oke, saya dari Papua begitu. Oke, beri tepuk tangan dulu begitu. Oke, ini luar biasa. Nanti selanjutnya karena kita punya waktu ini singkat. Yes, ini udah mau jam 12. Kalau jam 12 pasti jam mengantuk. Oma opa sudah pasti mau masuk tidur saja ya. Supaya saya buat tidak ada yang tidur. Kalau ada yang tidur, saya bilang Bapak Pendeta buka pintu supaya mereka tidur di sebelah begitu kan. Oke. Hari ini tema saya mengucap syukur. Bilang kiri kanan, mari kita mengucap syukur. Tapi kalau orang yang mengucap syukur dapat apa? Dapat sesuatu kan? Pasti dapat hadiah, dapat duit, bilang terima kasih, itu ucapan syukur. Tadi ada yang saya lihat, Oma cuma bilang begini, mengucap syukur, kayaknya kurang mantap begitu kan. Cuma balik muka saya bilang, mengucap syukur, coba agak ketawa sedikit begitu kan. Buka gigi, dia bilang, mengucap syukur luar biasa, bilang sama-sama. Coba wajahnya mengucap syukur, kayaknya depan ini enggak, belakang saja yang mengucap syukur kayaknya gitu. Oke, mari kita sama-sama bilang mengucap syukur. Oke, dua ayat ini kita akan baca sama-sama. Next. Oke, kita baca sama-sama, duduk saja karena banyak opa-oma, tetap duduk saja ya.
Jangan Well bilang berdiri, mereka ada yang mau duduk-duduk ya. Kalau di Tagana saya suruh berdiri, Tagana itu Taruna Siaga Bencana. Saya suruh berdiri tegap. Wah, kalau duduk saya kasih hukuman mau merayap di sini kan. Well mah nggak apa-apa, dia mau bilang berdiri terus. Opa ada yang mau duduk. Saya lihat, waduh ini udah nggak kuat begitu kan. Oke, tetapi puji Tuhan, oleh kasih karunia kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oke, mari kita baca ayat ini 2, 3 sama-sama. Kenapa jadinya begitu? Kalau begitu tutup mata kita berdoa dulu, begitu kan? Oke. Oh keluar lagi dia udah ketakutan duluan. Oke. Ayo mari kita berulangi lagi 2, 3. Oke, Tesalonika 2, 3. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam mengucap syukur itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Bukan kehendak gembala, bukan kehendak gereja, bukan kehendak orang tua, tetapi kehendak siapa? Kehendak siapa? Bilang sama-sama kehendak Tuhan. Yes. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, baik buruknya tetap apa? Tetap apa? Tetap apa, Oma? Tetap bersyukur. Hari ini kita ada, itu karena sebab kita harus mengucap syukur. Tuhan tidak minta apa yang kita miliki, tetapi Tuhan bilang harus kita mengucap syukur. Katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yes. Harus kita mengucap syukur karena itu kehendak Tuhan. Betapa dahsyat. Alkitab bilang itu kehendak Tuhan. Next, terus lanjut. Oke. 2 ayat ini di sana dibilang mengucap syukur senantiasa. Ini berbicara waktu. Yes. Pagi kita harus mengucap syukur. Apakah siang kita lewati? Tetap kita mengucap syukur. Apakah malam biar saja? Enggak. Dibilang senantiasa. Itu baik itu siang, baik itu malam, baik itu pagi, tetap kita mengucap syukur. Itu yang Tuhan bilang. Maka Alkitab bilang itu kehendak Tuhan. Banyak kali kita tidak mau mengucap syukur. Kita bilang itu kan sudah biasa-biasa, itu kan sudah rutinitas. Tetapi Alkitab bilang itu siang kah, itu pagi kah, itu malam kah, tetap kita mengucap. Bilang kiri kanan, mengucap syukur. Yes. Ingat baik-baik kita harus mengucap syukur. Dan bagian 2 Tesalonika bilang begini, mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu berbicara situasi. Hari ini siapa yang dengan situasi yang buruk datang ke sini? Saya situasi yang buruk saya datang. Ada ketawa oma-oma. Situasi buruk. Tadi saya mau bilang Om Pendeta, Om saya tidak mau melayani. Dari malam saya mau WA Om. Saya bilang kenapa? Karena kakak saya meninggal di Papua. Kakak yang tua. Dia yang kirim saya ke Jakarta untuk saya sekolah di Jakarta. Tapi dia meninggal tadi malam jam 10. Saya mau batalin. Sebelum bisa enggak? Anak saya bilang, Bapak batalin, enggak boleh pergi melayani. So, enggak, harus kita mengucap syukur. Beri tepuk tangan yang meriah. Yes. Sebenarnya saya harus berangkat. Ya malam selesai ini pulang langsung ke Papua. Itu 7 jam, 8 jam perjalanan. Tapi mengucap syukur saja. Oke. Sebab itu dalam segala situasi, segala hal, baik buruk, tetap kita mengucap syukur. Saya percaya dalam situasi apapun tetap kita mengucap syukur. Amin. Next. Yes. Oke. Ucapan syukur dalam segala hal artinya bukan soal waktu tetapi soal kondisi. Dalam kondisi apa saja kita harus bersyukur. Syukur merupakan ini
ciri kehidupan orang Kristen. Siapa yang orang Kristen di sini? Ya, yang tidak angkat tangan orang apa ini? Dipertanyakan ini. Nanti Bapak Gembala kasih catatan buat saya begitu, supaya saya berdoa yang tidak angkat tangan begitu kan? Oke. Sama-sama bilang, saya anak Tuhan. Yes, memiliki ciri seperti ini harus bersyukur. Yes. Tetapi faktanya kadang-kadang seperti itu. Kita mengucap syukur hal yang baik-baik saja. Hal yang buruk kita bilang, aduh kayaknya enggak deh. Yes. Saat kita ulang tahun kita mengucap syukur. Saat gaji naik kita mengucap syukur. Kas usaha kita diberkati kita mengucap syukur. Kalau tidak diberkati, aduh enggak deh. Yes. Kayaknya Tuhan enggak benar deh, enggak. Oke, kayaknya Bapak Pendeta enggak firmannya enggak gitu. Tetapi tadi bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Luar biasa. Saat kita dapat kerja, siapa yang masih cari pekerjaan hari ini? Ada? Oke, nanti besok dapat dia. Asalkan kau mengucap syukur. Asalkan mengucap syukur. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan pasti buka jalan. Pintu yang tertutup pasti Tuhan akan buka. Asalkan kita bersyukur dan tunggu waktunya. Tadi WL bilang begitu. Baik buruk itu tunggu waktunya. Waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Amin. Ini kesaksian sebelum kita masuk sini. Dulu saya mau seperti ini dulu. Jadi seperti ini saya bersyukur. Kenapa? Waduh, dulu saya datang sekolah di sekolah Alkitab di Petamburan. Sesudah saya tamat, saya pergi melayani di Pangandaran. Siapa yang tahu Pangandaran? Di mana itu Pangandaran? Kayak di Jawa Tengah, atau di Papua, atau di Medan, atau di Mangga Dua, atau di Tanjung Priok. Ya, Pangandaran itu Jawa Barat, ya. Sunda sana Jawa Barat. Oke. Saya melayani di sana. Saya jadi baby sister. Siapa yang pernah jadi baby sister? Nih, siapa yang pernah jadi baby sister? Ya, dia tuh. Ya, keriting begini tapi bisa jadi baby sister, kurang lebih setahun. Makanya kalau kita rendah hati setia pasti Tuhan angkat. Katakan amin. Yes. Saya jadi baby sister di rumah pendeta. Rumah pendeta untuk apa saya jadi baby sister? Hari Minggu seperti ini saya jadi pengerja, atur-atur ini, kursi ini, pel. Nanti Senin sampai Sabtu saya jadi baby sister di dapur. Cuci apa? Cuci baju anak-anak. Kenapa Bapak Pendeta? Maaf, saya pendeta, Om Albert pendeta. Kadang-kadang pendetanya karena emosinya terlalu tinggi, setiap tahun ada anak, begitu. Makanya gak ada pembantu saya yang jadi korbannya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke. Saya yang jadi pembantunya. Tetapi saya cuma bersyukur saja, Tuhan baik. Bilang sama-sama, Tuhan baik. Kalau ada hari ini, itu kebaikan Tuhan. Oke. Saya lewati itu semua. Bukan itu saja, 2 tahun jadi pembantu. Sesudah itu saya bilang, lebih baik aku pulang saja ke Papua. Di sana bilang emas dan segala macam kita tinggal, kalau di rumah sendiri kemakan. Tetapi tidak, Tuhan berkata harus mengucap syukur. Bukan itu saja, sesudah itu saya pergi lagi ke Sumba. Jadi apa? Jadi pembantu apa? Pembantu binatang, sapi saya. Setiap pagi saya harus bersih sapi, kandang sapi dengan kandang B2. Di rumah pendeta juga itu, aduh hatiku rasanya. Apakah saya sungut-sungut? Enggak ada sungut-sungutnya. Saya hanya mengucap syukur. Orang yang sungut-sungut, apa hasilnya? Saya mau tanya dulu. Kalau orang yang sungut-sungut, Om kalau sungut-sungut, Om jangan orang tua saja karena Om belum alami. Om kalau sungut-sungut Om apa?
Pasti kecewa. Kita mendapatkan sesuatu. Oh, betulkah betul? Iya. Orang yang sungut-sungut pasti kecewa, pasti marah, pasti emosi. Hasilnya cuma itu-itu saja. Karena dia sungut-sungut, dia tidak dapat sesuatu. Lihat orang, aduh dia diberkati, dia sungut-sungut. Tidak ada ucapan syukur di dalamnya. Peristiwa itu saya alami, tetapi saya tidak pernah mengucap, saya tidak sungut-sungut, saya lewati. Saya berpikir itu panggilan. Itu panggilan Tuhan. Lihat, di Jawa Barat jadi baby sister untuk baby. Di Sumba bukan baby sister baby lagi, tetapi sapi dengan B2. Pagi-pagi bawa ke laut, kasih mandi sapi. Pulang cuci kandang babi. Dan sesudah itu kasih makan babi. Itulah perjalanan hidup. 4 tahun ya nikmat mengucap syukur dalam segala hal. Bisa jadi begini, itu kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya lewati sampai hari ini. Tadi Om Albert tadi bersaksi sedikit tentang saya. Anak saya ada 3. Yes. 1 kuliah di Salatiga, 1 di Amerika, 1 masih SMA kelas 3. Wah, itu luar biasa, Tuhan tolong. Yang di Amerika nanti sebentar saya akan ngomong tentang kesaksian. Kayak bagaimana Tuhan tolong. Yes. Tetapi diri saya seperti itu. 2 peristiwa itu saya lewati. Dan saya bekerja di Badan Pekerja Sinode BPP. Berapa tahun? Kurang lebih. Ketua departemen pergi, saya terus. Sampai sekarang mereka bilang seumur hidup. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, dalam pekerjaan pasti ada gantinya. Saya tidak pernah diganti. Saya di Departemen Pelayanan Masyarakat. Nanti pengobatan tanggal 2 di sini. Itu saya komdannya. Komdan pasukannya gitu. Maka beri tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Karena Tuhan tolong. Kalau kita setia, kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tolong. Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa di dalam hidup ini. Itu yang Tuhan lakukan. Yes, Bapak Ibu Saudara, ini hal mengucap syukur dalam segala hal. Tahun 2010 Bapak Ibu Saudara, saya mengembalakan sebuah gereja kecil di Jonggol. 2010. Itu kalau dengar dalam berita, itu waktu hari Jumat, para baret putih, hampir 100 orang masuk dengan motor. Itu padahal Jonggol itu kampung kecil. Ya. Jemaatnya cuma berapa? Cuma 5 kakak. Kalau hitung 5 kakak, ya cuma 15 orang. Mereka masuk, hancurin semua salib-salib dihancurin semua. Saya bilang gak apa-apa, mengucap syukur. Apa yang terjadi di balik mengucap syukur? Ustadz yang menggerakkan, hari itu pun 2 hari kemudian, Ina ilahi. Beri tepuk tangan yang meriah. Itu Tuhan dahsyat. Yes. Tuhan melakukan perkara luar biasa kalau kita mengucap syukur. Bukan ustadz cuma 1, hampir 3-4 yang meninggal, yang bikin demo di Jonggol. Habiskan gereja kecil. Mereka bilang turunkan salib. Ya silakan saja. Tetapi akibatnya orang yang mengucap syukur, ada perkara besar, ada mujizat besar terjadi. Amin. Bilang amin. Bilang amin. Dalam keadaan kesulitan sekalipun orang masih dapat kita harus bersyukur. Sulit sekalipun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ada pendeta, anaknya dapat terima rapot, dia tidak naik kelas. Ini pendeta ini luar biasa. Ini kisah nyata. Ini pendeta luar biasa. Anaknya, wah, bawa rapot kepada bapaknya. Bapak, ini rapot saya. Kenapa kamu? Bapak saya tidak naik kelas. Apa yang bapak bilang? Bapaknya bilang, enggak apa-apa. Bapaknya bilang, waduh, bapaknya bilang, enggak apa-apa.
Anaknya, kenapa nggak apa-apa Bapak? Kok Bapak nggak marah? Bapak nggak katakan, goblok lo? Enggak kan? Hei, tolol lo. Biasanya kan begitu kan orang tua kan? Orang tua kadang-kadang, wih lu belajar di mana? Bapak sudah bayar mahal-mahal. Tetapi si pendeta ini tidak. Si pendeta bikin undangan. Undangan. Bapak undangan buat apa? Undangan doa ucapan syukur. Masuk akal enggak kalau doa ucapan syukur? Masuk akal. Baru, untuk apa Bapak ucapan syukur? Ucapan syukur karena kamu tidak naik kelas. Ucapan syukur tidak naik kelas. Kepada siapa diundang? Kepada teman-temanmu. Dan kepada siapa lagi? Kepada wali kelas. Wali kelas dapat surat selembaran kertas begini, wali kelas baca. Waduh, wali kelas goyang-goyang. Sepertinya dia bukan GBI Mangga 2. Kalau Mangga 2 Square pasti dia mengucap syukur begitu. Dan, waduh, ini luar biasa. Hadirlah ibu guru ini dalam pesta pengucapan syukur dengan ketidak naik kelas anak itu. Dan apa yang terjadi? Ibadah berlangsung dan bapaknya berkata dalam firman ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu saya percaya hari ini Opa Oma dan semua kita Bapak Ibu Saudara tetap mengucap syukur. Seperti Bapak Pendeta tadi, anaknya sekalipun dia tidak naik kelas, tetap dia mengucap syukur. Katakan amin. Yes. Lanjut. Yes. Ini seorang penginjil. Penginjil namanya Sandi Sundal Singh. Sesudah dia penginjilan, dia pulang. Dalam perjalanan pulang, dia dirampok. Wah, dirampok. Apa yang diambil? Duitnya yang diambil. Yes. Duitnya diambil. Dia pulang di rumah, sebuah buku catatan harian dia tulis, Tuhan, aku mengucap syukur karena aku dirampok, duitku dirampok. Tetapi duitnya sedikit saja dirampok, duit yang banyak ada di rumah. Dia bilang, duit masih ada di bank, masih banyak. Di rumah pun masih ada. Aku mengucap syukur. Yang berikutnya dia bilang, aku mengucap syukur. Bukan nyawaku yang dirampok, tetapi hanya duit yang dirampok. Dan yang ketiga dia bilang, bukan aku yang menjadi rampok, mereka yang jadi rampok. Sekalipun hal itu sangat tidak masuk akal, tetapi mengucap syukur dalam segala hal. Dan Tuhan buat itu luar biasa. Dan saya percaya hari ini kau dirampok. Kau berkata, sedikit saja dirampok, ada banyak duit ada di rumah. Kau bilang, bukan saya jadi rampoknya, tetapi biar mereka yang jadi rampoknya. Saya berdoa supaya yang rampok itu mereka datang di Mangga 2 Square, supaya mereka mengucap syukur. Amin. Oke, next. Bagaimana agar kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan? Yes. Kalau hari ini kita ada, tadi bilang, aku bangun pagi mengucap syukur. Aku masih bernafas, menghirup udara, lihat kiri kanan. Ada cucu di sana, ada cici di sini. Ada opa di sana, ada oma di sini. Ada anak-anak yang menghiasi bagaikan bunga. Bagaimana kita mengucap syukur? Next. Yes, Alkitab bilang jangan lupakan segala kebaikan Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Mari angkat tangan, katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Yes, dia baik. Lihat wajahmu hari ini, sukacita karena Tuhan baik. Alkitab berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikanmu. Bapak ibu saudara, saya mau bilang, oma opa, hari ini, yes, sebelum kau berangkat dari rumah, jangan kau berpikir begini. Kau bilang, hari ini hari Minggu aku datang ke gereja. Robah pola kita. Kita hari yang terakhir bagiku, aku jumpa Tuhan.
Sekali lagi, yes. Waktu kau ke gereja, pagi hari kau mempersiapkan diri, baik mau hadir pagi hari atau siang, kau bilang hari ini, hari yang terakhir aku jumpa dengan Tuhan. Kita tidak tahu dengan kondisi, keadaan. Tak kalah kita dalam perjalanan, kita tidak ngerti atau pulang, kita tidak mengerti kalau kita ditabrak mobil, kita inanin langit, tapi kita sudah jumpa dengan Tuhan. Kesempatan yang baik hari ini kita berkata, Tuhan hari ini aku jumpa dengan Tuhan. Kalau kau jumpa dengan Tuhan, kau berkata dari rumah, pasti kau datang, kau akan berkata, pujilah Tuhan, seperti doa Daud berkata, pujilah Tuhan, hei jiwaku kepada Tuhan. Itu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Hidup kita ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Hidup kita diatur oleh Tuhan. Dengar baik-baik, hidup ini bukan kita yang atur. Hidup tidak diatur dengan apa yang kita miliki, tetapi hidup diatur oleh Tuhan. Dan apa yang kita miliki itu miliknya Tuhan. Katakan amin. Sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pujian bilang, hidup ini adalah, hidup ini melayani Tuhan. Jangan waktu hidup ini, oh Tuhan, lagi ini kesempatan. Ini masih kesempatan kita diberi kekuatan. Berdaya lagi. Ini yang harus kita katakan dalam hidup ini selama kita masih punya kesempatan. Sebab itu kita berkata, Tuhan hari yang terakhir aku jumpa dengan Tuhan. Penulis pujian ini sudah meninggal, Pendeta Theophilus. Waktu anaknya pulang dari sekolah, menyeberang, dia baru selesai terima ijazah, dengar hasil lulus, nyeberang, ditabrak mobil. Innalillahi. Maka dia tuliskan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Dia berpikir, waduh anakku, itu masa depan bagi keluarga. Hidup tidak ditentukan oleh orang tua, dan hidup juga tidak ditentukan oleh diri kita, tetapi hidup itu ditentukan oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab itu kesempatan yang terbaik, oma opa. Sekalipun Alkitab bilang sampai rambut putih, Tuhan tetap menggendong kita, tetapi tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kebaikan Tuhan bagi kita dibuktikan lewat pengorbanan Yesus. Kita tidak bisa bangga, kita tidak bisa sombong, tetapi hanya kita bersyukur oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia meninggalkan segalanya, dia turun ke dalam dunia. Lewat kayu salib, lewat bulan Desember yang sudah kita rayakan, lewat Bethlehem itu. Maka hari ini kita ada anugerah kebaikan Tuhan itu. Dan itu yang harus kita rasakan dalam hidup ini. Tidak lagi kita sungut-sungut, tidak lagi kita tawar hati, tetapi kita hanya mengucap syukur, Tuhan Engkau baik. Kalau aku ada hari ini, itulah kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Aku bisa menengok cucuku, aku bisa melihat anak-anakku, aku bisa melihat istri, aku bisa lihat suami. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Katakan amin. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya dia selalu baik. Ada seorang oma dari Ambon. Ada orang Ambon sini? Kakak dari mana? Oh kakak dari mana? NTT mana?
Alor ya, kita sama-sama orang, saya udah tahu keriting kita sama-sama begitu. Oke. Karena saya sudah keliling-keliling seluruh Indonesia, jadi ya dengan sederhana begini kita keliling-keliling Indonesia karena orang yang mengucap syukur pasti Tuhan pakai. Amin. Yes, oke. Waktu itu Oma dari Ambon. Dia punya penghasilan cengkeh. Cengkeh itu setiap dia panen pasti jemur, ya cuaca baik dia jemur, panas terik dia jemur. Tetapi sudah dia jemur, dia lihat waduh cuaca buruk lagi seperti Jakarta ini kalau kita keluar panas, nanti sedikit lagi hujan lagi seperti. Waduh Oma lihat, waduh kenapa begitu? Kasih masuk lagi. Kembali lagi, wah dilihat, waduh panas lagi, kasih keluar lagi, jemur lagi. Wah yang ketiga kali seperti itu dia kasih keluar, waduh panas. Wah datang lagi, cuaca yang buruk lagi, gelap. Dia bilang begini, hey, ya mari Bapak Ibu silakan. Di depan ini kosong Bu. Oh ya di depan, oh ada Bapak di belakang, oke. Sebab mata saya tajam bisa melihat sampai di belakang-belakang sana. Yang buka gigi saya udah tahu, yang tidur saya sudah tahu juga begitu kan. Oma itu bilang, kalau memang kamu tidak bisa atur cuaca ini, kau turun biar Oma yang naik atur di atas. Oma jago sekali dia bilang atur Tuhan Allah, orang bilang dia atur, turun, dia atur Tuhan lagi. Padahal Tuhan bilang hari ini kau mati kan. Innalillahi bisa aja dia bilang cik udah selesai. Nafas ini kan ada di tangan Tuhan. Kau dia mau atur Tuhan Allah begitu kan. Tetapi segala sesuatu kita mengucap syukur. Oke. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Lebih meriah lagi. Tetap kita mengucap syukur. Sebab Tuhan baik. Kebaikan Tuhan itu. Tuhan baik dan kita harus percaya kebaikan Tuhan ini. Hari ini kita ada, itu baiknya Tuhan. Next. Yes, Mazmur bilang begini, mari kita baca sama-sama 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Dia yang mengampuni, tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa kita. Tuhan yang bisa mengampuni kesalahan kita. Hanya kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Terus lanjut 2, 3. Yes. Di balik pengucapan syukur Tuhan akan menyembuhkan kita. Mungkin sekarang kita lagi sungut-sungut. Kita lagi darah tinggi karena banyak makan B2. Lagi Imlek jadi mau makan banyak B2. Tetapi kalau kita mengucap syukur, pasti kita mari bilang begini, kamu sehat. Bilang sama-sama kiri kanan, kamu sehat. Ya, karena mengucap syukur, sekalipun makan banyak. Ya. Sebentar saya khotbah nanti Om Albert kasih makan saya B2. Tetapi saya mengucap syukur sekalipun dia tidak kasih makan, apa begitu kan? Mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit kalau kita mengucap syukur. Lanjut baca 2, 3. Dia yang kita ini orang berdosa, tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan Yesus datang, maka kita disempurnakan. Dari lubang dosa itu kita diangkat. Saya percaya Oma Opa melewati itu. Dan semua generasi kita yang sekarang mari kita belajar apa rahasia. Saya percaya Oma Opa sampai 80-70 mereka menikmati pengucapan syukur itu. Kita belajar dari mereka. Terima kasih buat Oma Opa yang ada di GBI Manggedo. Saya di GBI Jonggol, hampir Oma Opa cuma 8 orang. Mereka sudah ada yang 72, ada yang 75. Kita bersyukur, saya bangga dengan mereka. Karena apa? Pasti di balik pengucapan syukur mereka masih diberikan anugerah. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Oma Opa. Yes. Dahsyat. Oke.
Kebaikan Tuhan bagi kita dibuktikan melalui pemeliharaannya yang luar biasa. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari itu. Kalau kita ada hari ini, kita diberkati Tuhan. Usaha kita diberkati, kita diberi umur panjang. Itu bukan karena kita, tetapi oleh karena Tuhan. Tuhan baik. Dengan kata lain, probensialnya Tuhan. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Allah dalam kehidupan orang Israel, Tuhan memberi mereka makan mana, minum air dari bukit batu, tiang awan dan tiang api. Saya percaya setiap doa kita berkata kepada Tuhan, di waktu siang ada tiang api yang menyertai aku, di waktu malam ada tiang api yang menyertai. Yes, inilah penyertaan Tuhan bukan kepada bangsa Israel saja, tetapi bagi saya dengan saudara, bagi Opa dan Oma, kita dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Olehnya itu kalau pemeliharaan Tuhan kita mengerti, kita tidak sungut-sungut, kita tidak tawar hati, kita tidak khawatir, kita tidak bimbang, karena pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Janji firman-Nya ya dan amin. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang Dia janjikan pasti Dia akan tepati, dan tunggu waktunya. Next, ini sebuah kisah. Next. Yes, ini Keluaran, kitab Keluaran. Kalau kita baca Keluaran pasal 18 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, itu tentang Musa. Kakak baca dulu ayat itu supaya nanti saya akan jelaskan sedikit. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala Mertuanya yang dengar. dilakukan. Ini mertua, siapa yang ada di sini mertua? Mertua. Oh, kamu sudah jadi, kamu masih muda. Ada mertua di belakang. Oke, mertua dengar baik-baik. Ini Musa, kisah Musa. Musa waktu itu pimpin bangsa Israel. Yes. Waduh, mereka mengalami hal yang luar biasa. Bukan luar biasa, diberkati pun boleh, sungut-sungut pun boleh mereka lewati. Tetapi Musa bilang, waduh ini bagaimana bangsa ini. Keras kepala, Alkitab bilang begitu. Yes, keras kepala. Tetapi pada suatu saat, singkat saja, pada suatu saat mereka sudah lewati semuanya. Ada di satu titik mereka berdiam di situ, dan Musa menceritakan cerita ini kepada mertuanya. Siapa nama mertuanya? Jitro. Lihat, mertuanya Jitro. Kadang-kadang mertua orang Indonesia ini banyak cerewetnya. Di sini pasti tidak, Mangga Dua tidak. Yes. Kayaknya di Bogor sana di tempat saya banyak cerewetnya. Okay. Tetapi ini yang Alkitab bilang. Next, mari kakak baca dulu. Segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Yes, ini yang diceritakan oleh Musa kepada Jitro. Musa ceritakan semua peristiwa yang terjadi, baik itu sungut-sungut kah, baik itu mereka melewati, dengan berbagai hal yang mereka hadapi. Itu diceritakan Musa kepada mertuanya. Dan apa tanggapan mertuanya Jitro? Next, baca lagi. Bersukacitalah Jitro tentang segala kebaikan. Luar biasa, bilang yes. Bilang yes. Jitro mertuanya, dia tidak bilang, hei Musa kau gila. Dia tidak bilang begitu. Model kayak begitu, lepaskan mereka jalan sendiri. Biar mati. Waktu mereka menyeberang, biarin mati aja. Kenapa kau tuntun mereka? Tetapi Jitro tidak bilang begitu. Jitro hanya bilang apa? Next. Terpujilah Tuhan yang telah. Terpujilah Tuhan. Amen. Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa. Amen. Yang menolong bangsa Israel, dan itu pun menolong kita. Hanya kita mengucap syukur. Hari ini kita datang dengan berbagai persoalan. Hari ini kita datang dengan beban. Hari ini mungkin kita lagi sungguh-sungguh. Tetapi di balik pengucapan syukur dan mujizat itu pasti ada. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Seperti itu yang dialami oleh Jitro, mertuanya Musa. Dan pemeliharaan Tuhan itu terjadi. Haleluya. Next.
Kenapa dia gerangannya? Mau Om Albert mau tumpang tangan? Atau saya yang tumpang tangan? Nanti dia ketakutan, begitu kan? Oke. Yes. Itu yang dialami oleh Jitro dan Musa. Mereka mengucap syukur. Orang yang tidak mengucap syukur adalah mereka yang lupa diri dan lupakan segala kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir hari ini, kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Itulah ciri orang Kristen yang tidak melupakan Tuhan. Dan yang berikutnya, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari lubang kubur dosa. Tuhan sudah. Saya percaya hari ini, kalau kita ke sini, pasti kita diberkati Tuhan. Haleluya. Next. Yes. Allah kita, Allah yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita minta itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Seperti yang diumpamakan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 9 dan 11. Dibilang begitu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Pasti tidak. Anak kita meminta sesuatu, roti, pasti kita tidak bisa memberi dengan batu. Pasti kita beri dengan roti. Demikian pun Tuhan kita. Kita meminta, pasti kita menerima. Dia berkata, aku memberi ular jika ia memintai ikan. Itulah Tuhan kita. Selanjutnya dibilang, jadi jika kamu jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia Tuhan yang luar biasa. Sebab itu rasa syukur kita kepada Tuhan yang luar biasa itu, yang janjinya tidak pernah ingkari, yang terus menolong memberkati kita. Sebab itu mari selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dahsyat. Next, ini terakhir. Yes. Seperti Alkitab berkata dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 berkata, Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian anak saya yang di Amerika, anak yang kedua. Anak saya orang dari timur bilang nona 3. Yang pertama ada di Salatiga, dia udah selesai. Yang kedua ada di Amerika. Ini berkat Tuhan, dengan kesederhanaan begini Tuhan bisa tolong. Tetapi perjalanan hidupnya, yes, sampai di sana dia dapat beasiswa. Yes. Beasiswanya terhambat. Yes. Padahal tanggal 20 Desember itu dia harus wisuda. Dia wisuda, duitnya dari mana? Itu hampir setengah M uang sekolahnya. Uang asrama, uang kuliah, hampir setengah M. Waduh, saya udah telepon ke pemerintah di Papua, gubernur. Waduh, uangnya nggak ada, habis karena ini pilkada. Itu bilang Amerika lagi naik turun, mereka juga pemilihan presiden. Mereka bilang dolar kalau naik turun kayaknya nggak bisa dibayar. Kalau naik duit kalau dikirim nggak cukup, itu banyak alasan. Telepon lagi, mereka bilang di bank, oh sudah ada di bank. Telepon ke bank nggak ada. Waduh, sekolah di luar negeri mereka bilang tanggal 11 itu terakhir. Kalau tidak dibayar maka anakmu tidak wisuda, nanti tertunda setahun lagi. Waduh, dibayar lagi lebih mahal lagi. Tetapi Bapak Ibu, Oma Opa, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Yes. Itu batas waktu tanggal 11. Dan itu harus dibayar hampir 590 jutaan. Itu uang dari mana? Pendeta yang sederhana di kampung sana, duduk di bawah kaki Tuhan hanya mengucap syukur. Mamanya memang wanita agak sedikit cerewet. Yes. Ya wanita-wanita ketawa memang agak sedikit cerewet. Kita memahami lah bapak-bapak.
Dia bilangin, Bapak harus berangkat saja ke sana, ini nggak bisa, anak nggak bisa begini. Saya bilang, tetap kita mengucap syukur. Tetapi apa yang terjadi itu surat sudah berapa kali keluar, ini harus dibayar. Kalau di Jakarta, baik di Papua bisa saya telepon, tolong Om Albert bantu anakku bayar sekian. Nanti aku ya kredit saja aku bayarin begitu belakangan. Tetapi tidak, itu Tuhan punya cara. Pas tanggal 11 bulan Desember tahun 2024, tepat itu tidak tahu dana dari mana. Itu dana langsung dibayar langsung ke kampusnya. Oh, that's it. Itu tanggal 12, yes. Kita di sini tanggal 12, mereka di sana tanggal 11. Kita yang siang duluan. Itu betapa dahsyat, yes. Padahal tanggal 11 kita lagi tunggu untuk air mata dan menangis. Tetapi Tuhan tolong. Dan tanggal itu dibayar lunas. Betapa dahsyat. Itu dari manakah Bapak Ibu? Itu gerangan mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan akan tolong. Tuhan tidak melihat siapa kegerangannya. Kau orang besar, orang kecil, kau anak kecil, kau oma, kau opakah. Tetapi kalau kita mengucap syukur, Tuhan akan tolong. Tuhan menyediakan yang terbaik tepat pada waktunya. Itu yang saya alami dalam hidup ini. Dan kurang lebih hampir 30 tahun saya bekerja di Badan Pekerja Sinode. Pekerjaan saya yang seperti saya tadi bilang. Pertama apa yang pekerjaan saya? Saya cuma bungkus-bungkus. Kalau terjadi bencana saya cuma bungkus-bungkus. Ada bungkusan saya bungkusin. Ada kiriman dari gereja pakaian layak pakai. Sampai pakaian dalam pun maaf dikirim. Itu yang saya sortir dulu. Tetapi Tuhan melihat kesetiaan itu. Dan Tuhan terus angkat. Dan sampai hari ini saya ada. Itu oleh karena berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak lihat siapa. Kalau kita setia. Ini firman Allah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan itu ada di dalam tangan Tuhan. Jika kita setia, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan menyediakan yang terbaik. Roma berkata, Roma 8 ayat 28. Next. Alkitab berkata, Tuhan turut bekerja. Mendatangkan apa? Kalau Tuhan yang turut bekerja, so pasti Dia mendatangkan kebaikan. Bagi engkau, bagi saya, bagi kita semua. Dan berkat-berkatnya dicurahkan bagi kita sekalian. Olehnya itu, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Next. Yes, ini seorang raja. Tadi pagi saya bilang. Seorang raja sama anak buahnya, mereka sedang ke hutan. Mereka berburu. Raja ini pintar berburu. Waktu suatu saat mereka mereka berburu, yes, mereka nggak dapat ternak atau nggak dapat buruannya. Yes, waktu duduk lagi santai, perbaiki senjata, anak buahnya tembak kakinya. Yes, ini jari kakinya hancur. Yes, sesudah pulang dengan sakit hatinya masukin anak buahnya di dalam penjara. Tetapi sesudah jalannya waktu, raja ini pergi sendiri ke hutan rimba. Di hutan rimba ketemu orang-orang kanibal. Waduh, mereka bersuka cita karena mereka menemukan seorang yang luar biasa gagah perkasa. Mereka bilang ini makanan kami. Dan sesudah itu mereka lihat, waduh, ini kayaknya ada cacat. Kakinya ditembak. Maka enggak makan. Mereka enggak pesta, mereka lepaskan. Raja itu pulang. Raja itu pulang, waktu anak buahnya dia udah masukin dalam penjara, dia bilang, pergi lepaskan anak buah. Gara-gara dia tembak kakiku, maka aku bisa dibebaskan. Dan bukan itu saja, anak buahnya juga bilang, aku juga berterima kasih. Jika kita sama-sama pergi ke hutan, maka saya yang dimakan duluan, saya yang dibunuh duluan. Kamu pasti pulang karena kamu udah ditembak. Tetapi sama-sama mereka mengucap syukur. Hal baik maupun hal buruk, di balik itu Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Jangan hanya baik saja kita mengucap syukur, tetapi hal yang tidak baik kita berkata, Tuhan kayaknya kurang. Tuhan sepertinya tidak memperhatikan, Tuhan sepertinya tidak memperdulikan. Tetapi hari ini Alkitab
dengan jelas. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sekalian, baik jemaat Tesalonika, jemaat Efesus, bahkan jemaat GBI Mangga 2 Square, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab di balik mengucap syukur ada mujizat dan tanda-tanda heran akan menyertai kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.